Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Emma Itfitria dari CGP 6 kelas 64. Saya akan menyajikan mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Refleksi dan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan selama pendidikan di modul 1.1 ini. Refleksi Ki Hajar Dewantara. Refleksi secara personal. Pengalaman saya terkait proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah pembelajaran mengenai benda dan sifatnya. Siswa kelas 1 menyatakan bahwa ternyata air meresap di kain dan tidak meresap di payung. Sifat air ternyata meresap di bahan berpori. Siswa diajak mengenal sifat benda cair dengan cara mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai fasilitator membuat ilustrasi dan memberikan petunjuk dengan alat dan bahan yang dimiliki di rumah. Kemudian siswa mengeksplorasi dan melakukan uji coba menggunakan benda di sekitar rumah. Selanjutnya mengenai refleksi personal, perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak dan seterusnya. Termaktub dalam KHD 1936. Perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya adalah sebagai contoh, pada pembelajaran life skill kelas 4 terdapat pembelajaran mengupas buah. Anak-anak diminta mengupas buah dengan tangannya sendiri menggunakan berbagai alat. Orang tua atau guru memberikan alat dan menunjukkan cara membatasi dengan hal-hal yang membahayakan serta menuntut anak untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Anak-anak melakukan sendiri dengan caranya sehingga menghasilkan produk sesuai dengan harapannya. Kesimpulan saya mengenai menuntun dalam konteks konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam lingkup konteks sosial budaya di daerah saya adalah sama dengan konsep yang diketengahkan oleh Ki Hajar Dewantara pada umumnya. Selain itu, karena beliau dan saya dalam suku bangsa yang sama, yaitu suku Jawa. Juga perihal penuntun bagi kami adalah memberi arahan dengan tetap memantau keselamatan siswa untuk menuju kebahagiaan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kita bayangkan terlebih dahulu. Dahulu kita mengupas buah dengan pisau dapur, sehingga seringkali tangan anak terluka, hasil pun tidak maksimal, serta banyak terbuang. Dalam konteks pendidikan yang pertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, saat ini anak-anak dikenalkan dengan piler atau pisau khusus pengupas buah, sehingga di sana anak-anak dikenalkan dengan teknologi sesuai dengan zamannya. Anak-anak pun secara alamiah dapat mengenal pendidikan sesuai dengan kodratnya, di mana sebagai anak-anak mereka rentan sekali terluka. Kesimpulan yang saya ambil terkait dengan pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman adalah bahwa kodrat alam dan kodrat zaman mutlak tidak bisa diubah. Anak-anak tidak bisa memilih kapan dan di mana mereka dilahirkan. Maka pendidikan yang menyesuaikan keduanya akan membentuk manusia unggul yang sadar diri dan sadar zaman. Guru yang mengajar pun akan memahfumi dengan tetap bertekad dedikasi penuh untuk memandu, menggandeng, dan atau menuntun siswa menuju kebahagiaan dan penerimaannya di kehidupan bermasyarakat. Terakhir, apa relevansi pemikiran KHD yang berhamba atau berpihak pada anak di
dengan peran saya sebagai pendidik. Tak banyak yang bisa saya katakan bahwa relevansi antara menghamba di sini adalah bahwa guru sebagai pendidik masuk ke dalam dunia anak, ikut serta dalam ranah atau alam anak atau zaman anak itu sendiri. Kemudian menjadi penuntun untuk kebahagiaan anak. Guru tidak boleh mendoktrin dan memaksakan anak untuk mengikuti alam dan zamannya sehingga memunculkan kebahagiaan yang sangat terikat. Demikian yang bisa saya informasikan mengenai kesimpulan dan refleksi personal saya pada modul 1.1.